warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sama-sama kita hormati hadir pada kesempatan ini tamu kita dari belahan timur Indonesia, Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon. Mudah-mudahan silaturahim subuh ini menambah kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Ilyas, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa. Di tengah kesibukannya hadir juga Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Bogor Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Irwan Kurniawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada subuh ini menundukkan hawa nafsu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk mudghah, daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku. Lalu dikirimlah malaikat meniupkan roh ke dalam daging yang sudah siap menerima ruh tadi. Ketika ruh bertemu dengan jasad, maka muncullah sesuatu yang disebut dengan hawa. Diri manusia itu disebut dengan nafs. Nafs itu hakikat diri manusia yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka diri manusia itu muncul keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan itu disebut dengan hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Jadi kalau ruh berjumpa dengan jasad, muncul namanya hawa, disebut dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan. Kapan hawa nafsu ini hilang? Ketika ruh berpisah dengan jasad, maka hawa nafsunya hilang. Jadi kalau ada di antara jamaah ini mengatakan, saya ini sudah tidak ada hawa nafsu lagi Pak Ustadz, berarti ruhnya sudah keluar dari jasad. Selama ruh bersemayam di dalam jasad, selama di dalam badan kita ini ada ruh, maka masih ada hawa nafsu. Bapak Ibu, masih ada hawa nafsu? Alhamdulillah. Berarti masih selera sarapan pagi nanti insyaallah. Kalau sudah tidak ada hawa nafsu lagi, saya nih Pak Ustadz kok melihat istri saya nih kalau udah nggak ada nafsu, dua kemungkinan. Berarti sudah tidak ada lagi ruh dalam jasad, atau ruhnya masih ada, cuman nafsunya sudah berpindah ke lain. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari kejahatan-kejahatan fitnah akhir zaman. Jadi dengan berislam
itu bukan berarti kita menghilangkan nafsu. Banyak orang yang salah paham setelah tobat, setelah hijrah. Dia bilang, saya sudah menghilangkan hawa nafsu saya, Pak Ustaz. Tidak, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Contoh, ketika roh sudah ketemu dengan jasad, nafsu yang pertama muncul adalah nafsu makan. Jangan dibayangkan dulu, nanti air liurnya keluar. Saya sendiri menelan air liur sekarang. Nafsu makan ini dalam Islam tidak dilarang. Cerita tentang makan, manusia terbagi dua, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, Eka dan Eki. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan tidak mau makan sama sekali, tidak mau makan sama sekali. Ini nama kelompoknya kelompok skeptis, kelompok asketis, kelompok yang tidak mau makan. Karena menurut dia kalau makan maka muncul libido seksual, maka puncak dari kejahatan ini adalah makan. Akhirnya mereka tidak mau makan, hanya minum air putih saja. Karena kalau makan nasi karbohidrat, kalau dia minum teh muncul gula. Gula membangkitkan nafsu seksual. Itulah kenapa Ustaz Somad tidak dikasih air gula pagi ini. Ini sebagai contoh. Ustaz Somad ini kok nyindir-nyindir. Saya ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya kalau mau saya minta, ustadz jangan dikasih minum air gula. Karena kalau dia minum air gula, ustadz jarang olahraga, gulanya bertumpuk, akhirnya muncul penyakit namanya diabetes mellitus. Kalau Ustadz Somad ceramah, tenggorokannya panas, suaranya menggelegar, maka kalau dikasih air gula, ini tenggorokannya bisa sakit. Kalau sayang sama Ustadz, kasihlah air putih seperti Masjid Al-Ittihad. Ini saya nasihatkan panitia-panitia yang lain yang merasa sayang dengan Ustadz Somad, dikasih gula jangan, karena makanan kanker adalah gula. Bagaimana cara membunuh kanker? Jangan kasih gula, maka kanker akan mati. Ustadz kok tahu? Saya dapat videonya kemarin. Jadi maka orang barat itu menyebut dia sebagai white poison, white putih, poison racun, white poison racun putih. Racun putih itu bernama gula. Kalau mau selamat, tinggalkan gula, beralihlah ke air putih yang sehat. Setuju? Awas kalau minum teh manis nanti. Jadi satu kelompok ini mengatakan awal dari segala kerusakan dunia adalah makan, maka dia tidak mau makan. Ini kelompok kanan. Kalaupun makan, dia makan buah-buahan aja. Daging haram, nggak mau makan daging. Makanan berat nggak boleh, karena akan membangkitkan libido seksual. Jadi jahat nanti akhirnya. Ini kelompok kanan. Kelompok kiri adalah lawan dari kelompok kanan. Semua yang ada di dunia ini halal dimakan. Semua yang berkaki empat halal kecuali meja, itu pun karena keras. Oh, meja di sini satu kaki. Semua yang merayap halal dimakan kecuali kereta api. Bagaimana dengan Islam? Islam tidak ekstrim kanan, Islam tidak ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Makan, kulu, silakan makan. Ini ngomong-ngomong habis acara ini ada makan itu. Kabar gembira jamaah semua, ada makan bersama selesai acara di rumah masing-masing.
Jadi jamaah, silakanlah makan, karena Allah mengatakan kulu, makanlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu, darah. Apa itu bangkai? Binatang halal yang belum sempat disembelih. Kambing ditabrak truk, bam, bangkai, jangan dimakan. Tiba-tiba saya dapat telepon, suara orang napasnya tersengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ini Pak Ustaz? Apa namanya? Ini kambing baru aja ditabrak truk Pak Ustaz. Potong cepat daripada nanti mati. Potong. Boleh dipotong? Boleh. Udah selesai potong, telepon putus. Baru saya ragu, kambing siapa? Ditelepon lagi nggak ngangkat. Kambingnya halal, belum sempat dia sakratul maut, langsung bismillah, Allahu Akbar, maka halal dia dimakan. Tapi kalau kambing orang nggak jelas pemiliknya, haram memakan bangkai. Wadamu, darah kambing ditampung di dalam piring, membeku, lalu kemudian dipotong-potong, ditauco, haram. Zaman saya kecil dulu di pasar itu banyak dijual dalam mangkok, namanya hati leher. Ada pula hati di leher. Darah ayam, darah kambing, darah sapi dipotong kecil-kecil, dimasak, ditauco. Haram hukumnya makan darah, sumber segala penyakit. Yang suka makan darah enggak mati-mati, Dracula. Lalu kemudian walahmul khinzir, babi, khinzir. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita, kenapa tidak dimakan? Kalau memang diciptakan Tuhan berarti baik, maka makanlah. Ini logika akal yang menyesatkan. Kenapa Allah ciptakan anjing, babi dan binatang yang haram? Padahal ini haram. Kenapa diciptakan Allah? Ini ujian bagi kita. Sama seperti adik-adik sekolah, ada multiple choice A, B, C. Jawabannya cuma satu yang benar. Lebih banyak yang benar apa yang salah? Lebih banyak yang salah. Yang benar cuma satu, yang salah dua. Kenapa memang salah? Berarti guru ingin menyesatkan. Guru bukan ingin menyesatkan, guru ingin menguji muridnya, mana yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini dilarang, ini tidak dilarang. Jadi logika berpikirnya begitu. Sebaliknya orang berpikir tidak. Kalau sudah diciptakan halal, makanlah. Makanlah istrimu. Ini sudah diciptakan Allah untukmu. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dilihat, ada yang boleh disentuh, ada yang dilarang Allah. Ini diciptakan bukan untuk dimakan, ini diciptakan sebagai ujian. Ini diciptakan bukan untuk dimakan. Justru kalau kita menjauhinya, kitalah yang lulus. Mana aturannya? Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas, diterkam oleh singa. Habis dimakannya sedikit dia pun pergi, rusanya sudah mati. Kita sampai rusa sudah mati, daging rusa halal tapi belum sempat disembelih. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang tidak disembelih atas nama Allah, disembelih atas nama setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, setan, jembalang tanah, hantu, maka semuanya tidak halal dimakan. Maka dalam Islam, atib mat'amak, jaga makanan, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Al-ma'idatu baitu kulli da', lambung adalah sumber segala penyakit.
maka sumber penyakit itu lambung. Maka untuk menyehatkannya, jagalah lambung kita hanya diisi makanan yang sehat-sehat saja. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih punya nafsu makan, itu berarti masih manusiawi. Makanya tausiah subuh itu tidak boleh panjang-panjang, itu merusak selera makan. Termasuk subuh ini sudah dibatasi oleh protokol kita. Ustadz Somad hanya bicara sampai jam 6. Siap. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab insya Allah. Indahnya ceramah tausiah di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata. Betul. Jadi jamnya itu jelas, banyak jamnya. Ada jam di sana. Kalau mata Ustadz nggak jelas bisa lihat di sana. Jadi kalau saya ngelihat ke sana itu artinya saya ngelihat waktu itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama nafsu makan. Jadi makan dalam Islam itu gunanya untuk apa? Liuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, dah cukup. Karena sholat tegak tulang belakang. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada orang yang sarapan nasi uduk masuk, lontong sayur masuk, soto Padang, soto Medan, soto Kudus, soto Lamongan masuk. Kalau ditanya kenapa kamu makan banyak sekali? Untuk menegakkan tulang belakang. Itu enaknya ngaji sama Ustadz Somad, dikasih dalil untuk yang mau makan banyak. Ustadz kenapa nggak makan? Saya makan banyak. Kenapa Ustadz nggak gemuk-gemuk? Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah pikirkan omongan orang. Dunia ini aman-aman saja. Yang buat kita pusing itu omongan orang. Kurus dibilang kurang makan, gemuk dibilang penyakitan. Mau kurus mau gemuk nggak penting, yang penting sehat bisa beribadah. Ibu yang masih selera makan, makan saja, nggak usah pikirkan omongan tetangga. Setuju? Enggak, makan. Ini sampai dimakan ditahan. Hidangan sudah terhidang, ada kepiting, ada cumi, ada ayam, ada daging. Mau dimakan takut. Makan terus, takut mati. 3 hari yang lalu saya dikirim video namanya diet ekstrim. Pagi makan buah, siang makan buah, malam makan buah, makan nasi sikit, tujuannya supaya sehat. Mati. Makan aja. Ada zaman dulu sahabat Nabi nggak mau makan. Asumu wala uftir. Saya nggak makan, puasa terus setiap hari. Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya puasa. Wa uftir, tapi saya juga berbuka. Wa ati dhi haqqin haqqahu, beri haknya. Inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu ini punya hak, kasih dia makan. Jangan siksa tubuhmu. Gak usah pusing masalah makan ini. Makan aja semua. Yang penting halalan thayyibah. Mudah-mudahan dengan makanan yang halal itu insya Allah badannya sehat walafiat insya Allah. Ini semua yang hadir ini semuanya sehat. Oh, Ustadz bilang kok sehat? Ya, kalau dia ke masjid subuh itu sehat. Justru yang sampai sekarang belum bangun itu yang sakit semua. Enggak Pak Ustadz, badannya sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Kenapa? Allah saja dia khianati, apalagi kamu. Maka carilah calon suami yang sholat. Ini yang gadis-gadis yang belum nikah, kalau kalian mau melihat mana calon suamimu, inilah orang. Yang senyum yang belum nikah aja. Anak udah 3 senyum. Yang senyum itu sebenarnya ikut bahagia dengan kebahagiaan anak-anak muda ini. Luar biasa nih, banyak sekali anak-anak muda yang
yang datang subuh ini. Kalau anak-anak muda sudah sholat subuh, insya Allah tidak lama lagi Palestina akan merdeka, insya Allah. Dari bunyi takbirnya ini masih takbir orang-orang yang luar biasa. Allahu Akbar. Ini takbir orang lapar begini. Yang membuat Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan. Itu yang berteriak 17 Agustus itu orang lapar atau orang kenyang? Orang lapar yang bisa berteriak menyerang Belanda. Serbu Belanda, takbir. Itu orang lapar. Orang kenyang mana bisa takbir? Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar, tapi dia tetap makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi perhatikan dulu azan maghrib. Ini kalau udah puasa ini semua azan itu mirip azan maghrib. Saya sanggup puasa tiap hari. Jangan 3 hari saja. 13, 14, 15. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. Siapa yang puasa 3 hari sama seperti puasa 1 bulan. Nah, kalau cuma 3 hari kecil, saya sanggup lebih banyak dari 3 hari. 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari sepele. Saya lebih banyak dari 8 hari. 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Namanya puasa Nabi Daud. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Puasa Nabi Daud. Ini ada suaminya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanya. Apa Bu? Suami saya itu sholat Nabi Daud Pak Ustadz. Sehari sholat, sehari enggak. Enggak ada itu. Mana ada sholat Nabi Daud? Yang ada itu puasa Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ini bagus. Siapa yang melaksanakan ini? Ya nggak bisa Pak Ustadz. Kalau kita puasa Nabi Daud nanti kita kurang energi, kurang karbohidrat, kurang vitamin C, panas dalam, sakit. Pernah nyoba enggak? Saya ketemu dengan jamaah, makanan terhidang, kami semua makan. Pak Haji nggak makan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah ada aturan untuk diri saya sendiri. Saya puasa Nabi Daud. Oh, sudah berapa lama Pak Haji? 2 tahun. 20 tahun puasa Nabi Daud. Sehat. Andai didudukkan dia di sini, dia duduk di sebelah saya, duduk kami di sini. Lalu datang dokter tutup muka kami, suruh tanya, siapakah yang sakit di antara berdua? Saya dibilang sakit. Badan dia sehat walafiat. Itu menunjukkan puasa Nabi Daud sehat. Kenapa puasa Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya tidak punya istri. Nabi Isa tidak punya istri. Jadi kalau Nabi Isa dengan Nabi Yahya puasa, maklum kan nggak punya istri. Nabi Daud, sebelum saya ceritakan, tolong ibu-ibu tarik napas panjang. Sudah siap? Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak minta 2, itu belum ada apa-apanya Bu. Nabi Daud istrinya 100. Baca Qasasul Anbiya, baca kisah para nabi. Tapi puasanya 1 bulan 15 hari. Jadi kalau ada bapak-bapak ini yang istrinya 1 tapi nggak pernah puasa sunat, gimana nanti kamu ketemu Nabi Daud?
Kata Nabi Daud, istrimu berapa? 1. Puasa sunat? Enggak pernah. Nabi Daud istrinya 100. Puasa sunatnya 1 bulan 15 hari. Malulah kita kepada Nabi Daud. Tapi enggak enak Pak Ustadz. Saya udah coba puasa Nabi Daud. Tiba-tiba bertamu ke rumah orang disuruh makan. Pas saya jadi sohibul bait, datang tamu nggak enak kalau nggak makan. Makanya ngaji. Kalau ngaji, kita sebagai tuan rumah, datang tamu, ya saya enak aja, saya bilang, tamu silakan makan, saya sedang puasa. Tamunya lahap makan, nggak masalah. Begitu juga ketika saya bertamu, kata tuan rumahnya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz silakan makan, kami puasa. Ya bagus, saya nggak ada saingan. Kenapa? Karena kalau kita puasa sunat, faman syaa falyasum, siapa yang mau lanjutkan puasa, lanjutkan. Waman syaa falyuftir, siapa yang mau berbuka, silakan berbuka. Misal saya hari ini puasa sunat, habis ini diajak sarapan. Ustaz Somad sarapan? Ya terserah saya. Kalau saya mau lanjutkan puasa, saya bilang, mohon maaf Bapak Panitia, saya puasa. Kalau saya mau berbuka, ya boleh. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Nah, Ustaz Somad nanti kalau diajak buka puasa, Ustaz puasa atau lanjutkan? Ya saya lihat dulu lauknya apa. Kalau cuma telur dadar, mubazir. Saya puasa. Tapi kalau ada ikan asin sambal terasi, apa boleh buat? Siapa yang tahan? Ini berat men. Nah, jadi silakan yang mau puasa lanjutkan, yang tidak puasa. Jadi nafsu yang pertama, belum jam 6 lagi Ustaz. Yang pertama adalah nafsu makan. Kalau sudah makan, muncul nafsu yang kedua. Itulah dia nafsu libido seksual. Ada ketertarikan melihat lawan jenis. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bapak masih tertarik melihat perempuan? Alhamdulillah. Kalian masih sehat guys. Dulu dikhawatirkan anak laki-laki mengganggu anak perempuan. Sekarang anak laki-laki mengganggu laki-laki. Ya Allah, selamatkan generasi ini dari LGBT. Support dari Barat, Eropa, Amerika luar biasa. Ini fitnah akhir zaman. Maka didik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang islami. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan bangsa kaum Sadum. Kampungnya disebut dengan kaum Sadum. Perbuatan mereka itu yang disebut dengan sodomi. Na'udzubillah. Namanya dibuat keren, LGBT. Padahal ini jangan dibuat keren-kerenan, jangan ditutupi namanya. Bilang aja nama yang sesungguhnya, pencinta lobang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu di masjid, depan kiai, nggak sopan. Omongan Ustaz jorok, kotor. Kalian tahu omongan itu kotor, kalian tahu omongan itu jorok, mendengarnya saja menjijikkan, apalagi yang melakukannya. Tapi kenapa kalian tonton filmnya? Kenapa kalian tonton sinetronnya? Kenapa kalian tonton acaranya? Padahal pembawa acaranya homoseksual. Kenapa kalian saksikan filmnya di bioskop? Padahal artisnya adalah yang mendukung LGBT. Kenapa kalau ustadz yang ngomong kalian katakan menjijikkan? Tapi kenapa pelakunya kalian saksikan tiap hari? Dari mulai pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Tontonlah TV kita. Ambil kertas, ambil pena. Berapa sinetron, berapa acara, berapa podcast. Bintang tamunya diundang, dikasih panggung, diberikan acara supaya ditonton masyarakat. Ustadz marah? Enggak. Ini karena belum sarapan aja. Kita boleh marah ketika agama Allah dilecehkan. Marahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mesti marah. Nah, ini muncul hawa nafsu.
Menyikapi tentang nafsu seksual, manusia juga terbagi kepada dua. Eka, eki. Ekstrem kanan tidak mau nikah sama sekali. Kamu mau nikah, tidak mau nikah. Sedangkan yang ekstrem kiri, nikah tanpa batas, unlimited, nggak ada batasan sama sekali. Playboy cap gayung, semua diceduk. Playboy cap tupai, semua pohon kelapa berlubang dibuatnya. Nah, maka dalam Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Kita disuruh menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu menundukkan pandangan. Oh, jadi kalau sudah nikah matanya tunduk. Iya. Suami saya udah nikah matanya masih jelalatan, itu memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba' 4 orang. Fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup 1 saja. Nah, jadi semua bapak-bapak ini yang istrinya 1 itu termasuk orang yang fa in khiftum, takut. Tapi dalam ayat ini takut tidak adil. Kalau yang di sini takut kepada istrinya. Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah Pak, dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang salihah-salihah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam dianjurkan menikah. Kamu kenapa enggak menikah? Saya tidak menikah Pak Ustadz, karena Imam Nawawi tidak menikah, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, karena Syekh Said Qutb tidak menikah. Bahkan ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, alladzina atharul ilma 'ala zawaj, karena lebih memilih ilmu berdakwah daripada menikah. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, Al-Ulama Al-Uzzab, di antara ulama yang tidak menikah yang menulis kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi tidak menikah. Datang anak muda, Ustaz, saya putuskan tidak menikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Nawawi nggak menikah, dia kerjanya nulis. Kamu nulis apa? Saya nulis status Pak Ustaz. Imam Nawawi nggak menikah. Imam Nawawi itu meninggalnya tahun 676. 676. Sekarang 1445. Zaman Imam Nawawi 676, perempuan itu semuanya tertutup. Yang terbuka itu cuma matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya tertutup, yang lain terbuka. Imam Nawawi sibuk menulis. Arba'in Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Al-Azkar Imam Nawawi, Sahih Muslim disyarah Al-Minhaj Imam Nawawi, Raudhatut Talibin min Umdatul Muftin Imam Nawawi, belajar ulumul hadis disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi syarah Taqrib Imam Nawawi, Al-Majmu' syarah Mu'azzab Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menulis sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah imam yang luar biasa.
Imam Nawawi datang ke Mesir, mau ziarah ke kubur Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya dari jauh, menetes air matanya, bergetar jantungnya. Tidak jadi dia berziarah, tak sanggup menemui Imam Syafi'i walaupun sudah berada di liang lahat. Akhirnya dia pergi pulang ke Damaskus. Kedatangan Imam Nawawi ke Mesir didengar oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki dapat kabar, Imam Nawawi datang. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Imam Subki pulang mengejar Imam Nawawi. Sampai ke Damaskus, dia tanya orang Damaskus, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pulang ke kampungnya di Nawa. Imam Subki mengejar ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Imam Subki berziarah. Setelah berziarah, Imam As-Subki pergi ke Damaskus, ke tempat mengajarnya Imam Nawawi di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis, tempatnya hadis, karena dia menghafal hadis, mensyarah hadis, menulis hadis. Sampai di situ Imam As-Subki bertanya, mana tapak kaki Imam Nawawi ketika mengajar? Ditunjukkan mereka, di sini bekas tapak kaki Imam Nawawi. Imam As-Subki meletakkan pipinya di telapak kaki Imam Nawawi, bekas dia mengajar karena kerinduannya. Tapi jangan gara-gara ini jamaah habis ini meletakkan ulama besar yang luar biasa. Bahkan ada penelitian, kitab pertama paling populer di tengah umat Islam Al-Quran, yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Apa maknanya? Saya mau menyampaikan, memang ada orang-orang yang khusus yang luar biasa, tapi jangan anak-anak muda. Imam Nawawi tetap kalian baca kitabnya, tapi menikah tetap menikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera ketemu dengan jodohnya, insya Allah. Banyak juga yang jomblo. Nafsu yang ketiga adalah nafsu ingin dimuliakan orang. Subuh ini kita bahas 3 nafsu saja dulu. Nafsu makan, nafsu efek dari makan, libido seksual, nafsu hubbul jah, popularitas, kekuasaan, ingin diangkat jadi pemimpin, ingin dimuliakan, ingin disanjung tinggi. Nah, ini juga nafsu. Siapa yang paling kena nafsu yang nomor 3 ini? Ya Abdul Somad. Dikasih pentas, dikasih kursi, dikasih air minum, dimuliakan, dikawal kanan kiri. Sebelum kemari tadi dikasih bawa motor gede, sampai orang terkejut-kejut mendengar knalpotnya, direkam dari depan, nanti diupload, lalu like, share, and comment. Apa ini? Ini adalah nafsu. Hubbus syuhrah, suka popularitas, suka disanjung-sanjung, suka dimuliakan, suka diagungkan. Ini sifat setan. Maka siapa yang suka viral berarti bagaimana cara melawannya ini? Hai Abdul Somad, jangan sampai kau gila popularitas. Jangan sampai kau suka tanganmu dicium-cium orang, dimuliakan orang. Bagaimana cara menekannya? Kalau ada orang mati, maka datanglah, lihatlah liang lahatnya. Hai Abdul Somad, sekarang jamaah ramai. Nanti kalau kau mati, kau akan masuk ke liang lahat sendirian. Jamaah yang ramai ini apakah mau masuk ke liang kubur Ustaz Somad? Jujur jamaah, selamat. Kita akan menghadap Allah sendirian. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berikan pengajian, ramai jamaah, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir, ulama nomor 1 di Mesir, luar biasa tawaduknya, ilmunya, hafalannya. Pemerintah Saudi Arabia mengundang beliau jadi dosen 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Presiden Sadat memanggil, diangkat menjadi Menteri Agama. Ketika itu yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Kalau dia di masjid memberikan tafsir Sya'rawi 1 meter panjangnya, ramai jamaah berdatangan, tangannya dicium, dipeluk, dimuliakan orang. Selesai pengajian,
Syekh Sa'rawi berhenti di masjid. Lama sekali. Sampai akhirnya orang di mobil bertanya, selesai, Syekh Sa'rawi sakit perut? Enggak, kenapa lama sekali? Aku sedang membersihkan WC tempat najis kotor itu untuk menunjukkan kerendahan diriku. Tak layak tanganku ini dicium dimuliakan orang, karena aku manusia sama seperti mereka. Begitu cara dia merontokkan, menghilangkan keangkuhannya. Jadi kalau ada bapak ibu yang dimuliakan orang, disanjung orang, pulang dari sini WC masih banyak di belakang. Ambil tanganmu yang dimuliakan orang, dicium orang. Inilah tempat engkau wahai tangan, supaya kau jangan dimuliakan, dimuliakan, diagung-agungkan orang. Pakailah masker wahai Abdul Somad, pakailah topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Di situ kau baru tahu bahwa kau tidak dimuliakan orang. Diusir tukang parkir. Sana penuh sana. Orang menghormatimu karena yang sejengkal ke atas, sejengkal ke samping, baru kau dimuliakan orang. Kalau ini ditutup, kau akan diusir orang. Kau akan disuruh ngantri di bank. Mau masuk komplek angkatan udara, nggak dikasih masuk sama security-nya. Nggak boleh sana. Padahal kan tinggal buka aja. Oh iya Pak Ustaz, silakan masuk. Ini kalau tiap hari kita disanjung dimuliakan orang, rusak hati kita, rusak rasa kita. Makanya ada seorang ulama sengaja membuat dirinya terhina. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya, apa yang dirasakan fakir miskin, apa yang dirasakan orang susah. Supaya apa? Supaya rasanya itu jangan sampai rusak. Untuk subuh ini 3 nafsu ini aja dulu kita kaji. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu popularitas, nafsu ingin diagungkan dan dimuliakan orang banyak. Yang lain-lain kita bahas dalam kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.